Shalom, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana Tanah Liat. Tidak ada apa-apanya, biar Roh Kudus saja yang bekerja. Ya, biar berembus. Kalau Roh Kudus itu berembus, saudara, sesuatu pasti terjadi. Saudara merasakan enggak? Melalui ini, saudara, saya tidak cuma menghembuskan tenaga dan kuasa Dia. Bukan saya, tapi Dia, Roh Kudus. Saya mohon kepada Dia, supaya Dia yang sudah hadir di dalam saya ini, di dalam kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, taat dan setia kepadanya sampai selesai. Oh, haleluya, luar biasa saudara-saudara, hembusannya Roh Kudus. Kalau saya bilang ya, bukan tenaga kuasa saja saudara, tapi saya mohon energinya Roh Kudus dulu. Energinya Dia, sebab di luar kita ini loh, dunia ini banyak sekali energi lah. Kita harus punya energi yang luar biasa, dahsyat. Ya, Roh Tuhan, Roh Kudus. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya, bulan ini bulan Desember saudara. Kita sudah masuk bulan Desember, dikenal bulan Natal. Seluruh dunia loh, ya, merayakan, mengingat Natal ini saudara, dengan merayakan dengan caranya mereka masing-masing. Tapi gereja merayakan Natal dengan penuh pengertian saudara-saudara. Semua gereja, tapi ada gereja yang tidak merayakan Natal, saudara. Saya pernah kenal satu pendeta di dalam gerejanya tidak merayakan Natal, terus dengan alibinya masing-masing, saudara. Tapi hanya sedikit ya. Tapi mayoritas adalah merayakan Natal. Merayakan Natal itu bukan pesta pora, hura-hura dan lain sebagainya. Bahkan sampai kadang-kala begitu rupa ya. Kita harus benar-benar mengerti, saudara. Ya, Natal ini, saudara, di mana Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus lahir menjadi manusia, Allah, ya, pencipta langit dan bumi itu sudi untuk saya dan saudara menjadi juru selamat, seorang manusia sama seperti kita, saudara, dilahirkan oleh seorang perawan namanya Maria. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kita lihat saudara, sampai detik ini loh ya saudara, ya, saya tidak khotbah tentang secara spesifik Natal. Nanti banyaklah ya di dalam gereja-gereja di mana saja, persekutuan doa, ya mana saja itu banyak yang berbicara tentang mengenai sekitar hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya mau baca ini saudara, ya. Di dalam Injil Lukas pasal 4 tuh seperti ini saudara. Ya, kalau saudara membaca mulai ayat pertama itu judulnya kan pencobaan di padang gurun. Tapi saya tidak baca semua, saudara baca semua, bagus, nanti saudara bisa tahu ya. Nah, saya baca ayat yang terakhir saudara, ya. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-13 itu begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saya mau beri tema saudara-saudara. Saya mau beri tema itu begini. Temanya adalah kesabaran iblis loh. Pak, temanya gitu saudara. Iya, kesabaran iblis. Wah, iblis itu sabar sekali saudara. Hati-hati saudara. Ya, dalam hal apa? Lah, kita lihat dulu kesabaran dalam hal apa. Nah, kalau di sini kan dikatakan setelah dia setelah mengakhiri semua pencobaan, ya, judulnya kan percobaan di padang gurun. Tuhan Yesus dicoba itu saudara. Ya. Nah, itu kan gagal semua, gitu loh ya. Ia mundur karena sudah gagal, tapi dia menunggu. Dikatakan menunggu waktu yang baik, menunggu kesempatan yang baik. Sabar. Dia sabar menunggu waktu yang baik. Loh, kalau masalah ini saudara ya, dia itu loh dari awal
Natal ini loh saudara, ya dia berusaha menggagalkan kelahiran Tuhan Yesus, dia berusaha menggagalkan karya Allah, karya keselamatan Tuhan untuk kita loh saudara. Iblis mau menggagalkan, dicoba terus ya, sampai dalam pelayanan Tuhan Yesus, terus sampai di atas kayu salib. Sebelumnya juga Iblis kan berusaha mencoba, gagal. Wah, dia berusaha terus saudara, tidak bosen Iblis itu. Nah, tapi gagal saudara, ya, sampai di atas kayu salib. Yesus ada satu kalimat, salah satunya adalah sudah selesai. Gagal Iblis. Iya, kalah kan berarti. Bukan kalah dia dikatakan mundur. Nah sekarang ini arahnya kemana? Dengan Tuhan Yesus sudah gagal. Sudah tahu arahnya kemana? Kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Allah Tuhan, anak-anak Tuhan, saya dan saudara sebagai sasaran tembak dia. Maka dia dengan sabar selalu menunggu waktu yang baik untuk saya dan saudara, supaya saya dan saudara juga gagal dalam hal apa? Iman. Dalam mengimani Tuhan Yesus Kristus, dalam mengimani Sang Juru Selamat. Digagalkan saudara-saudara. Hati-hati ya, kita ini hati-hati. Terus kalau saudara membaca ayat firman Tuhan, ya di dalam perjanjian baru, mulai dari kelahiran Tuhan Yesus sampai di Wahyu, kitab Wahyu, ya, keempat Injil, lalu surat Rasul Paulus dan seterusnya itu saudara, sampai di kitab Wahyu. Iblis dengan sabar menunggu, mengintip, mencari kesempatan kepada siapa? Kepada orang-orang percaya tentunya. Yang pertama itu jelas, yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Tujuannya untuk menggagalkan karya keselamatan Tuhan Yesus untuk kita, supaya kita tetap terus mau didikte, mau dikerjai dia. Saudara tahu, ya, ada beberapa, sebetulnya saya mau sampaikan, tapi ini coba saya, saudara-saudara, ya, iblis bekerja itu sistematis, saudara, dan masif sekali, terstruktur, ada organisasinya, saudara, ada kerajaannya, ya, ada kerajaannya, kerajaan iblis dengan komponen-komponen yang ada, ya, itu ada tercatat saudara-saudara di Efesus ya, saudara. Iblis itu, wah, masih punya power, ada kekuatan supranatural. Iblis. Nah, saya dan saudara ini kalau tidak punya kekuatan supranatural yang melebihi dari iblis. Tapi saudara secara sendiri begini apa bisa? Nggak bisa. Harus ada Roh Kudus. Yesus dicobai, dia penuh Roh Kudus loh. Saudara, apalagi kita, apalagi ya, penuh Roh Kudus. Ada Roh Kudus berdiam, dikatakan di dalam kita ini. Di mana berdiamnya Roh Kudus? Di dalam hati kita. Bersatu menyatu satu padu dengan roh kita, manusia. Iblis pakai daging. Karena daging ini lemah, rapuh, gampang sekali dibujuki. Gampang sekali dicobai, diberi iming-iming, dan lain sebagainya. Tapi salah satunya, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan masalah itu loh, saudara ya. Iblis itu memakai cara divide et impera, memecah belah, menfitnah, mengadu domba.
Hati-hati saudara, itu pekerjaannya dia. Maka itu saudara dan saya sungguh-sungguh membutuhkan aliran tenaga dan kuasa supranatural dari Allah yang menjadikan langit dan bumi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Roh-Nya sendiri, Roh Kudus, untuk ada di dalam diri kita. Seperti Yesus penuh dengan Roh Kudus. Gagal. Ya, waktu mencoba itu, baca itu, ada itu. Yesus penuh Roh Kudus lalu dicobai di padang gurun itu oleh iblis. Gagal iblis. Selalu. Ini saudara dan saya butuh Roh Kudus terus. Saudara-saudara. Tidak hanya waktu-waktu tertentu, terus-menerus. Sejak saya dan saudara mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mulai taat setia kepada Tuhan Yesus Kristus, di situ Roh Kudus bekerja. Ada dalam diri kita. Haleluya. Saudara, salah satu yang dipakai iblis adalah memecah belah. Bahasa yang dulu-dulu saya belajar di sejarah Indonesia, kan ada divide et impera, saudara-saudara. Politik memecah belah. Pertama-tama manusia dengan Allah dipecah belah, ya, terjadi kan saudara? Jauh jadinya. Dulu begitu dekat, intim, menjadi jauh. Karena ya itu pekerjaan iblis. Kan jatuh dalam dosa kan. Tempo hari saya sudah bicara mengenai masalah itu. Akibat dosa adalah masalah persoalan timbul terus sampai sekarang. Iblis makanya saya katakan kesabarannya iblis dulu. Loh, terus saudara. Dia terus mengintai. Dia tidak kelihatan. Saudara tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat dia kan, dia bisa melihat kita. Hati-hati saudara-saudara. Oh, apa yang kamu ucapkan, kamu tindakan, itulah menjadi bumerang nantinya, menjadi satu masalah. Dipakai iblis saudara, memecah pertama kali antara Allah dengan manusia. Terus dilanjutkan memecah belah antar keluarga. Hati-hati. Warga-keluarga, rumah tangga, jangan mau dipecah belah. Maka itu saya tidak jemu-jemu mengatakan shalom. Terus saya gabung soteria, supaya saudara ingat. Saya mengatakan shalom supaya saudara tetap utuh, rukun. Ada Roh Kudus. Nah, tidak ada perpecahan di antara rumah tangga, diadu domba. Itu bukan masuk rumah tangga keluarga saja, rumah tangga bisa macam-macam kan, pecah belah itu saudara. Khususnya suami istri, tentu orang tua dengan anak, saudara dengan saudara dan lain sebagainya, dengan sesamanya, bahkan masuk di dalam gedung gereja. Di antara jemaat anak-anak Tuhan dipecah belah. Caranya macam-macam saudara, macam-macam. Gampang. Loh ya bener dah, dipecah belah. Pendeta dengan pendeta, gereja dengan gereja. Perkaranya macam-macam kan saudara. Ada pengajaran, doktrin dan lain sebagainya. Aku benar, situ salah, aku benar loh. Sana terus begitu terus. Persoalannya soal ini vitamin D, ya kan? Nah, kepemilikan gereja, loh, fakta itu dari dulu. Saya melayani itu saudara-saudara dari waktu-waktu sampai sekarang, lebih lagi saudara. Apa sajalah saudara pikirkan sendiri. Memecah belah. Dia bekerja bisa secara langsung dan dia bisa bekerja juga melalui makhluk-makhluk hidup. Makhluk-makhluk hidup. Manusia, durhaka juga. Loh itu saudara-saudara, ini hati-hati ya. Dia memecah belah. Jangan sampai saudara. Salah satunya ini banyak. Ada mengganggu, ada menggoda, merayu, ada mengganggu. Ya, ada apa namanya, menyesatkan, ada memperbudak. Lu ada ayatnya semua. Saya melayani loh saudara, saya melayani itu loh. Saya beritahu, saya melayani. Maka itu saudara-saudara dan saya sendiri selalu diingatkan, ada Roh Kudus yang mendukung, menopang, menguatkan saudara dan saya ini untuk melawan itu semua. Jadi kita ini juga punya supranatural.
yang luar biasa, lebih daripada itu. Kalau kita melihat firman Tuhan mengatakan begini kan, roh renyah besar, Roh Kudus, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Nah, itu sering diucapkan, tapi kan salah. Hati-hati saudara, akibat-akibat pemecahan belah itu, kita ini bisa menjadi kecewa terhadap gereja, akhirnya kecewa terhadap Tuhan. Maka ada firman Tuhan jauh hari, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolakku, karena akan terjadi hal-hal yang seperti yang saya sampaikan ini, kecewa kepada Tuhan, sehingga mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Mana katanya Tuhan Yesus, janjinya mana? Yang letih lesu beban berat datang kepada Tuhan Yesus beri kelegaan. Saya mana? Saya sudah datang, tapi mana? Sampai detik ini seperti ini loh. Itu kan terjadi, saudara. Ingat saudara jangan lupa kemarin-kemarin. Kalau saat ini saudara, kita ini ada pergumulan hidup yang belum terjawab, belum terselesaikan. Bagaimana yang kemarin-kemarin sudah dijawab, begitu luar biasa. Ingat selalu saudara, ya mari kita harus hati-hati. Iblis itu, makanya saya katakan, sabar, Paul sabari. Terus, dia 24 jam, loh, saudara berapa jam? Hati-hati, dia tidak terlihat. Tapi ketika ada Roh Kudus, kita belajar menjadi peka, dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Selalu ajarkan, peka. Kita ini belajar terus, saya belajar terus, saya menjadi peka. Dia bicara dalam hati, dia bisa bicara dalam pikiran otak ini, saudara. Dia bisa bicara dalam telinga ini. Begitu jelas. Dia itu lembut, tidak kasar. Dia tidak menyampaikan sesuatu yang aneh-aneh, neko-neko, tapi yang benar-benar akan apa yang disampaikan itu bisa terjadi. Kita mau belajar dengar-dengaran mengenai itu. Nah, ini loh saudara-saudara, kita menghadapi yang tidak kelihatan. Bagaimana mau melawan yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saja kita kadang-kala kan juga tidak berdaya. Ini yang tidak kelihatan punya power supranatural. Tapi ketika saya dan saudara ada Roh Kudus, oh haleluya, puji Tuhan, saudara dan saya kita diurapi terus, ada kekuatan dari Roh Kudus, dan kita pasti menang. Haleluya, puji Tuhan saudara. Mari saudara-saudara, ya, saya menjaga ini, ya, salam Natal saudara. Mulai Desember, bulan Natal ini kan Desember saudara, ya, kita hadapi segala kesulitan, segala persoalan, pergumulan hidup yang timbul kadang-kadang tidak kita nyana, tidak kita sangka, tiba-tiba muncul. Ini saudara-saudara, supaya kita tetap dikuatkan, ya, dikuatkan oleh Roh Kudus, dikuatkan, dimampukan, tetap terus menjalani kehidupan ini sampai kita ini pulang ke rumah Bapa. Baik dia nanti datang lebih dulu atau kita sudah dipanggil dulu. Tapi saudara dan saya sudah siap. Ya, sudah siap. Mari dalam bulan Desember, bulan Natal ini, saudara menikmati kasih kemurahannya Dia kepada kita. Oh, kita dapat satu warisan yang kekal, saudara. Warisan dalam dunia ini sementara. Apa yang kita nikmati dalam dunia ini sementara. Apa yang kita dapatkan dalam dunia ini sementara. Keberhasilan dalam dunia ini sementara. Tapi nanti, kalau sampai kita tetap setia, tetap taat kepada Dia, kita sampai bersama dengan Roh Kudus, sampai kepada pelabuhan yang benar dan tepat di dalam kerajaan Bapa di dalam surga, penuh dengan kemuliaan Bapa, penuh dengan madu dan susu, penuh sukacita. Kita tidak merasakan lagi kekecewaan, sakit hati, tidak punya lagi penderitaan, air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada ratapan, semua penuh sukacita, karena kita ada di dalam kerajaannya yang
kekal dan hidup. Puji Tuhan saudara. Mari kita terus tetap saudara menjaga iman, percaya kita, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain saudara. Tidak ada jalan lain. Hanya kepada Dia. Satu-satunya. Nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Mari saudara. Saudara perlu terus dikuatkan oleh Roh Kudus. Saya menggunakan sarana saudara. Minyak. Ya, dan minyak yang tanpa alkohol ini harus dikuduskan. Kalau saudara mau mengikuti silahkan. Lewat ini saudara yang kalau ingin pengurapan, saudara belum ada minyak tanpa alkohol apa saja, pokoknya minyak yang tidak ada alkoholnya. Sekarang saya mau kuduskan kalau belum dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya kuduskan minyak-minyak yang tanpa alkohol itu supaya menjadi kudus. Roh Kudus bekerja dan akan mendatangkan kebaikan, kekuatan, dan kita akan menang karena Roh Kudus yang terus-menerus menopang kita. Mari urapkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus urapkan. Saya sudah saudara. Ya, saya pastilah tiap pagi pasti semua saya urapi saudara. Ya, supaya saya dituntun, dikuatkan, dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh siapa-siapa manusia. Karena manusia sama dengan kita. Dia hanya debu, abu, tanah liat belaka. Tidak ada apa-apanya, tapi Roh Kudus. Karena kita di dalam kita ada roh kita yang perlu terus terawat, terjaga oleh firman-Nya dan pimpinan daripada Roh Kudus. Mari saudara, apa kebutuhanmu saudara? Jangan sampai ya shalom alaihim yang datang dari Tuhan ya digoncang oleh iblis dengan tipu dayanya, dengan cara-caranya macam-macam itu. Sebab dia terus mengintip, mengintai dengan kesabarannya 24 jam sehari terus menerus. Nah, ini saudara-saudara, ya, Pak saudara tetap dijagai oleh Roh Kudus. Haleluya, berebuslah Roh Kudus. Kalau ada keluarga rumah tangga yang saat-saat ini sedang terpecah belah, karena dipecah belah oleh iblis. Demikian juga hubungan mereka dengan Bapa yang di surga, dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mulai dipecah belah itu. Hembuskan rohmu Tuhan, urapanmu Roh Kudus, menolong mereka membangkit kembali imannya yang mulai luntur. Itu Tuhan, bangkitkan kembali, bangkitkan imannya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rohmu bekerja atas mereka, dan mereka boleh dikuatkan Tuhan, dimampukan untuk tetap mengimanmu sampai garis finish. Haleluya, menyatulah seluruh keluarga rumah tangga. Ya, dengan siapa saja, baik yang ada di dalam gedung gereja itu, siapa saja, semua dipersatukan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja atasmu. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan kalau ada yang sakit Tuhan, dari tempat ini aku hembuskan kuasa rohmu ini. Berembuslah Roh Kudus, menjamah segala sakit penyakit apapun itu, untuk pergi keluar dari dalam tubuhnya. Dan Tuhan memberikan kesehatan, pemulihan kepadanya. Pulih sepenuhnya. Bukan hanya tubuh yang kelihatan saja, tapi rohnya juga pulih. Sehat kembali, kuat. Benar-benar teruji. Haleluya, puji Tuhan. Kalau pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam dunia ini masih membutuhkan untuk mereka hidup. Mereka butuh pekerjaan yang menghasilkan keuangan, rezeki cukup, hembuskan Tuhan. Caramu dengan terobosan-terobosan ajaib di masa-masa sulit ini Tuhan, hembusi mereka. Supaya mereka juga Tuhan beri hikmat akal budi. Dengan bekerja lebih giat, dengan pimpinan daripada Kudus, mereka akan kau buat berhasil dalam segala hal, dalam pekerjaannya yang baik, halal, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hembusi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rohmu bekerja atas satu demi satu umatmu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak mereka ada pergumulan hidup yang lainnya. Hamba serahkan. Mereka ada hutang piutang. Mereka ada menjual aset. Mereka ada menginginkan pasangan hidup yang tentunya datang dari semua. Tuhan tolong
Caramu cara ajaib. Aku tidak tahu Tuhan, tapi yang jelas Roh-Mu bekerja atas mereka yang beriman, yang sungguh-sungguh, yang taat setia melakukan kehendak-Mu Tuhan. Mereka Engkau berkati dengan dahsyat, luar biasa. Bendungan langit dibuka, dicurahkan berkat-Mu Tuhan atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan menjamah kalau mereka ada kandungan yang ingin mereka punya momongan. Tuhan, hamba tidak tahu. Karena kehendak-Mu itu jadilah. Kehendak-Mu yang terbaik. Karena Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi hari ini dan masa depan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau mengasihi mereka. Engkau memberikan anugerah yang terbesar kepada kami semua ini. Yaitu karya keselamatan-Mu Tuhan. Karena bulan ini bulan Natal, bulan Desember Tuhan. Percaya. Engkau selalu mengingatkan hal ini. Supaya mereka tidak lupa. Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang datang dari Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Soteria, soteria. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu mengucap syukur. Segala hormat kemuliaannya bagi nama-Mu, nama di atas segala nama. Amin.